Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel ya. Udah lama kayaknya ya nggak bikin video. Nah teman-teman, udah nggak terasa sekarang sudah tahun 2024. Pastinya lagi ditunggu-tunggu untuk pejuang NI P3K dan juga CPNS. Di tahun ini kabar baik udah ada Menpar RB sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan formasi yang akan didapatkan atau yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Dan juga untuk tahun 2023 sebentar lagi sudah akan menerima SK-nya ya, deg-degan pasti. Kami ucapkan selamat untuk yang sudah mendapatkan SK, untuk beberapa wilayah sudah mendapatkan SK-nya. Terhitung kalau nggak salah ya bulan Februari dan TMT-nya nanti di awal bulan Maret. Di bulan Maret ini nih teman-teman ya. Nah, ini teman-teman untuk yang masih berjuang tetap semangat, tetap optimis pastinya. Yakinkan diri Anda bahwa Anda akan mampu melewatinya dan tahun ini adalah tahun Anda akan lulus CPNS atau juga P3K. Ini teman-teman, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang baru saja dirilis. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ini adalah surat keputusannya yang selalu dikeluarkan setiap tahunnya jika ada rekrutmen CPNS atau P3K. Tahun ini kabarnya teman-teman, kabar baiknya adalah ada perekrutan CPNS dan juga P3K. Jadi teman-teman yang yang baru lulus gitu ya bisa ngikutin untuk tahun ini. Banyak sekali lowongan atau juga instansi-instansi yang membuka lowongan untuk CPNS dan juga P3K. Jadi persiapkan diri Anda dengan baik, yakinkan diri Anda mampu bahwa tahun ini adalah tahun kesuksesan kalian untuk mendapatkan NIP atau juga NIP3K. Nih ya teman-teman ya, kita nggak bahas tentang peraturannya, namun kita akan bahas di video ini adalah daftar atau jenis jabatan pada rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024 ya. Kayaknya saya semangat sekali nih kasih informasi ke teman-teman, saking semangatnya kesleo terus saya membaca ya. Nih ya teman-teman ya, untuk jabatan fungsional bisa dilihat nih teman-teman, banyak sekali instansi pusat, provinsi, kabupaten, kota. Yang pertama yang membuka jenis pengadaan CPNS ahli pertama untuk jenis jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Jadi teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan, silakan terus gali informasi dan juga terus belajar agar tahun ini kalian bisa lulus nih. Banyak sekali pengadaan CPNS. Terus juga ada juga pengadaan untuk pemula, terampil dan juga ahli pertama. Ini teman-teman yang tamatan SMA itu bisa disebut dengan pemula, terampil adalah teman-teman yang tamatan D3 ya. Dan teman-teman yang S1 itu disebutkan dengan ahli pertama. Ini posisi untuk polisi Pamong Praja. Ini ada CPNS, baik di provinsi ada, di kabupaten atau juga di kota juga membuka rekrutmen tersebut. Untuk P3K nih teman-teman, yang pertama kali ada di nomor 3 operator sistem informasi administrasi kependudukan, yaitu untuk kategori jabatan terampil. Ini membuka untuk CPNS dan P3K. Ini terdapat juga di instansi pembina, yaitu ada provinsi, ada kabupaten atau kota dan juga ada kecamatan. Banyak lowongannya ya teman-teman ya. Silakan kalian lihat kualifikasi pendidikan kalian, masuk kemana dan persiapkan diri Anda. Jika bingung mau masuk ke instansi yang mana ya Kak, misalkan ya. Jadi teman-teman lihat dulu nih formasi mana yang membutuhkan atau juga jabatannya yang paling banyak membuka lowongan, silakan itu yang teman-teman ikuti dan pastikan Anda sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sudah yang sudah Anda dapatkan seperti itu. Nah, teman-teman ya bisa dilihat ini ya, banyak sekali nih
lowongan-lowongan yang dibuka, ada diplomat, ada diplomatik, kataloger, terus juga analisis hukum, ada juga penyelidik, terus, inspektur tambang juga ya, bisa dibaca teman-teman ya. Nah, khusus untuk teman-teman yang di ruang lingkup BKKBN yang ingin menjadi penyuluh keluarga berencana, ini juga nih udah banyak juga formasi yang dibuka oleh BKKBN. Ada juga CPNS dan juga P3K. Jadi teman-teman nih yang baru lulus yang nggak ada SK honor atau SK riwayat pekerjaannya bisa langsung mengikuti tesnya CPNS. Ini ada penyuluh keluarga berencana ahli pertama yaitu CPNS dan P3K, instansi pembinanya Pemprov DKI Jakarta. Terus juga ada sebagai penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama juga nih, ini khusus untuk CPNS. P3K nggak dibuka ya, instansi pembinanya adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Terus untuk teman-teman yang lulusan SMA, pemula, terampil, atau juga yang D3, ini ada juga nih P3K, CPNS-nya juga ada untuk petugas lapangan keluarga berencana. Ini instansi pembinanya Pemprov DKI Jakarta. Terus, untuk teman-teman yang, bingung gitu ya mau daftar CPNS atau P3K untuk keluarga berencana ataupun sebagai penyuluh keluarga berencana di lingkup BKKBN, menurut saya sih gini ya teman-teman ya, kalau kita baru lulus atau kita nggak sempat honor ya pasti kita ngikut CPNS gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman yang sudah bekerja bertahun-tahun gitu ya, mending ngikut P3K aja nggak apa-apa teman-teman ya, sama aja nggak ada bedanya CPNS dan P3K baik itu dari segi pekerjaan atau juga dari segi pendapatannya teman-teman. Takutnya nanti teman-teman sudah berjuang untuk mengikuti tes CPNS ini saingannya jauh lebih banyak dari kita yang dari teman-teman yang P3K karena kalau P3K itu adalah saingannya teman-teman yang sudah lama mengabdi atau teman-teman yang memiliki SK honor pastinya memiliki kualifikasi yang sudah disebutkan di pemerintah atau juga di instansinya. Jadi kalau teman-teman yang baru lulus silahkan ikuti CPNS yang karena pastinya nggak bisa ngikut yang P3K seperti itu ya. Terus juga untuk kategori jabatan lain banyak teman-teman, bisa dilihat nih ada analisis keuangan, terus juga ada penata kelola penanaman modal, terus jabatan pelaksana juga banyak nih CPNS, P3K, instansi pemerintah, baik itu instansi pusat dan juga pemerintah. Pastinya tahun ini adalah tahun yang dibuka besar-besaran sekali oleh pemerintah, baik itu CPNS dan juga P3K. Jangan disia-siakan teman-teman ya. Terus juga gunakan waktunya sebaik mungkin. Kita nggak tahu kapan, Tuhan akan menjabah doa-doa kita. Yang pastinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat atau meraih cita-cita kita. Fokus terhadap diri sendiri, yakinkan diri Anda, dan yakinkan diri teman-teman bahwa teman-teman mampu. Karena grogi sekali teman-teman, banyak sekali kesempatan di tahun ini yang pastinya, peminatnya juga banyak. Jangan, kendorkan diri Anda, perkuatkan doa dan juga perkuatkan belajarnya. Ini ditetapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 1 Maret 2024. Dan ini terus berkelanjutan formasinya dan juga informasinya, jadi jangan ketinggalan informasi. Ini adalah instansi-instansi atau kabupaten yang membuka formasinya. Ada Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Asmat, Bangkai Kepulauan, Bario Timur, dan beberapa kabupaten lainnya yang bisa dibaca oleh teman-teman sekalian ya. Ini ada juga Jombang, Kepahyang, terus ada, mana lagi ya teman-teman, banyak nih Pasuruan
yang teman-teman lihat terus juga ada Sumenep, ada Temanggung, dan beberapa instansi-instansi lainnya yang berjumlah 74 instansi yang sudah membuka untuk kategori daftar instansi yang menjadi prioritas dalam penguatan peran aparat pegawai internal pemerintah ya. Ini adalah daftar instansi yang menjadi prioritas. Jadi ini ada 74 instansi yang menjadi prioritas dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ya teman-teman, untuk sementara ini dulu yang dapat saya berikan informasi terkait dengan pengadaan CPNS dan juga P3K di tahun 2024. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku, dan juga teman-teman bisa selalu berkomunikasi lewat komen ya di video-video yang selalu saya tayangkan. Terima kasih untuk teman-teman, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.